Semoga Empok husnul khotimah, dijadikan kuburnya taman surga dari Allah Subhanahu wa taala ya, Ahmad ya. Diguna-guna Tan sama keluarganya sendiri. Kok bisa, Bu? Iya Tan, gara-gara dia dapat bagiannya lebih banyak. Karena dia ngurusin anaknya, empoknya. Jadi kayak harta empoknya nih sebagian dikasih ke dia karena dia ngurusin anaknya. Empoknya dia udah meninggal. Udah berapa lama, Bu? Ya dari pindah di rumah ini, Tan. Udah kemana aja, Tan? Gak bisa, taruhannya nyawa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue di dunia maya dalam misteri. Guys, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman pribadi lagi ya guys. Oke guys, jadi mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Jangan lupa saksikan video yang satu ini. Jadi buat kalian nih, biar nggak gagal paham nih dengar cerita gue yang sekarang, kalian nonton dulu cerita gue yang sebelumnya. Nih, nanti ada di sini gue kasih tau ya. Oke guys, jadi kan waktu terakhir kali gue kena santet, kena guna-guna dari tetangga gue kan akhirnya hijrah tuh guys. Hari itu suami gue nih udah langsung dapet kontrakan di daerah Krukut. Ya, gue kasih tahu aja ya, gue sepil cuman untuk lokasinya mungkin gue nggak kasih spesifikasinya nih guys, maklum guys ya. Mulut-mulut orang Betawi kan kayaknya gimana nih gitu kan, susah banget ngomongnya. Dapet lah. Nah pas dateng gue cek, gue lihat itu kan gue ceknya malam kan, karena kan kalau misalnya gue pagi, siang, sore itu nggak bisa karena gue nggak boleh ketemu sama orang yang ngerjain gue. Karena kalau gue ketemu sama dia, otomatis gue bakalan taruhan nyawa lah, kata si abah yang udah pernah ngobatin gue. Jadi gue malam nih, laki gue ngasih tahu, ayo mah kita survei. rumahnya tuh keren banget guys. Rumahnya tuh 2 tingkat, bangunan baru jadi. Gue ngerasa rumah itu nyaman buat gue ya. Rumah itu punya 4 kamar, pas banget dong. Anak gue 2, terus nyokap ikut gue kan. Oh, gue pikir ya udahlah, keren lah ini rumah, bangunannya juga kayaknya keren lah gitu. Ya udah, akhirnya gue bilang ya udahlah deal, besok gue pindah. Pas gue pindah di malam pertama, gue nggak ngerasain apa-apa guys. Jadi emang mungkin karena satu capek, terus keadaan rumah juga belum begitu rapi, belum begitu jadi gue ngerasa fine-fine aja, gue ngerasa nyaman-nyaman aja. Nah kebetulan kamar gue ada di atas, gue ambil di atas nggak jauh dari balkon. Jadi kamarnya tuh di ruangan atas gue itu ada 2 kamar, 1 ruang tamu, kamar mandi, sama ruang jemuran. Nah ada balkon juga nih. Nah menurut gue tuh kayak nyaman aja gitu vibes-nya. Jadi kayak gue kayak bangun tidur, terus gue mau bikin kopi, gue duduk di balkon tuh kayak enak lah. Pertama kali gue tinggal di situ, gue nggak ketemu sama si istrinya yang punya kontrakan gue. Gue ketemunya sama suaminya terus nih. Ya gue pikir kan istrinya jarang keluar atau gimana gitu, karena kan gue juga nggak mau kepo ya, gue nggak mau ikut campur urusan orang. Ternyata kalau gue nanya-nanya, bang istrinya di mana, nggak enak, nggak sopan. Ternyata dia tuh cuma punya anak 1 cowok. Nah dia juga punya 2 anak angkat. Anak angkat itu juga katanya dari anak kakaknya nih, kakaknya istrinya atau kakaknya suaminya gitu meninggal, ninggalin anak 2 gitu. Jadi diurusin sama dia. Dia ini juga bangun rumah itu karena dapat gusuran guys, jalan tol yang di Krukut noh. Tahu kan nih pasti nih orang-orang gandul belah sonoan. Di hari kedua, hari ketiga barulah gue ketemu nih sama si istrinya. Gue nggak tahu kalau itu istrinya kan. Nah pas gue lagi nyapu, pas dia lagi keluar juga, terus dia memperkenalkan dirinya, katanya Tan, dia manggil gue tante, mungkin kayak gue kayak tante-tante Gilang atau gimana gitu ya. Tan, saya baru ngeliat. Iya bu. Iya maaf ya Tan, kemarin pas tante pindah ke sini saya lagi sakit. Ya bu, cepet sembuh ya. Jangan panggil ibu, panggil aja empok. Saya mah di sini dipanggilnya empok. Cuman gue ngerasa ini orang kayaknya emang sakitnya tuh bukan sakit yang biasa gitu guys, kayak orang sakit-sakit liver gitu lah gitu, kuning-kuning kayak gitu. Dalam hati nih ya guys, gue nggak nyepos ini orang sakit apa ya gitu. Soalnya kakinya nih guys, kakinya tuh kayak bengkak gitu loh guys. Jadi perawakannya tuh kecil, kurus gitu. Nah kakinya tuh bengkak. Nah dia tuh kalau jalan tuh lama banget, kayak susah banget gitu buat jalan.
Terus ini pundaknya juga tuh kayak agak naik gitu, kayak bener-bener kayak ngerasa sakit dalam gimana sih, kayak sakit yang udah parah gitu kan. Gue masuk lah nih, bilang sama ibu kan, Bu, ketemu sama yang punya rumah ini. Oh iya, Mei. Iya, itu kayaknya lagi sakit deh. Pas sore itu gue keluar nih sama ibu, gue beli pisang, gue beli buah-buahan. Nah niat hati tuh pengen jenguk gitu loh guys. Pas gue pulang dari selesai nyari pisang, di depan rumah gue rame. Tiba-tiba aku bingung kan, ini rame kenapa? Ibu bilang, Itu ada acara apa sih? Perasaan tadi siang kagak ada acara apa-apa, sore juga kayak kagak ada apa-apa. nggak tahu. Besok aja deh jengukinnya. Ya udah, setelah gue ketemu sama yang rame-rame itu, gue kan ke atas nih ya kan guys, gue ke kamar gue. Terus gue duduk di balkon, gue ngopi di balkon. Tiba-tiba kayak ada angin nih, cuman adanya di kuping sebelah kiri gue doang, kayak ada yang niup. Gue nggak gubris ya, gue pikir ya namanya gue di balkon, di atas angin mah dari mana aja. Gue lihat ke bawah, tuh ada yang teriak-teriak juga. Nah gue bingung dong, ini ada acara apa sih gitu. Terus banyak juga yang ngomong, Istighfar, istighfar, istighfar. dan mati gue nih ya, apa kesurupan nih orang? Masa iya kesurupan, ibarat kata CRT di bawah semua. Terus nggak lama laki gue pulang, terus dia nanya sama gue, Itu di bawah ada acara apa? oh ya soalnya tadi ada yang teriak-teriak, kayaknya kesurupan deh ya. Kesurupan. Iya kayaknya gitu. Gue nggak pengen banyak tahu karena posisi gue pindah ke situ juga kan gue mau menghilangkan trauma gue ya guys. Trauma yang kemarin-kemarin gue dikerjain sama orang, hampir mati karena orang. Jadi gue pas pindah ke situ gue pengen mencari ketenangan lah dalam diri gue. Ya udahlah, gue nggak ambil pusing itu sampai pada akhirnya gue tinggal di situ dapet 1 bulan. Gue mulai dengar selentingan nih, tetangganya yang ngomong, Udah bawa aja ke Balaraja, diobatin di sana aja udah, kesian orang dibikin sakit. terus gue langsung notice kan kayak dibikin sakit. Gue kayak trauma lagi gitu loh guys dengan kalimat itu tuh, gue trauma gitu. Ya udah, akhirnya gue diem kan, cuman gue kepo gitu, gue pengen nguping gitu, jiwa emak-emak gue meronta-ronta. Aduh, gue pengen mendengar sesuatu, gue pengen mencari tahu. Nyokap gue bilang, dikerjain kali. Hah? Dikerjain? Masa iya ya? Gue yang orang kena santet, kena teluh, gue pindah ke tempat orang yang dikerjain juga modelannya sama kayak gue. Lah capek amat dong ya kan. Ah udahlah, biarin aja gitu. Nah dapet beberapa minggu nih, hampir 1,5 bulan menjalan 2 bulan lah. Nah keanehan mulai terjadi nih guys yang gue rasain. Jadi pas gue tidur kan, kamar anak cewek gue kan di atas nih. Setiap kali gue rapihin itu kamar, dia punya lampu tumbler warna merah pink. Gue selalu matiin lampunya kan. Nah udah gue turun ke bawah, gue ke atas lagi, lampu itu nyala. Gue mati lagi nih guys, gue cabut colokannya. Udah nih, gue turun ke bawah, gue nonton TV. Udah selesai banget, gue pengen tidur nih, tidur siang. Gue naik lagi ke atas, lampu tumblernya nyala lagi. Nah gue inget kan, seinget gue udah gue cabut. Karena siang gue nggak takut, bodo amat. Gue buka pintu belakang, gue buka pintu balkon, gue masuk ke kamar, gue buka jendela, angin masuk udah kenceng lah. Gue pikir siang, biarin aja lah, suka-suka lu lah. Kalau emang lu ada di sini ya udah biarin aja, nafsi-nafsi. Tidur lah nih gue. Di tidur gue ngimpi. Padahal gue tidur siang ya. Ada pocong di balkon gua, 1 lagi mainin kaki. Kalau kuntilanak kan mencong-mencong kaki gini ya. Kalau pocong kan karena diikat, ini mencong-mencong kaki begini doang. Hebat ya dia ya. Kakinya kagak bisa gini doang dia. Pas nengok begini, set. Muka pocong yang gua lihat itu muka orang yang punya rumah. Itu muka asli. Gua kaget, gua bangun. Keringetan guys, gue keringetan, gue tutup. Itu gue ternyata baru tidur 15 menit, tapi gue ngimpi kayak gue udah capek banget gitu di mimpi gue, sampai gue bios gue. Wah gila, gue turun ke bawah nih, gue nonton TV di bawah sama nyokap gue. Gue nggak banyak ngomong ya, gue nggak banyak cincong, gue nonton TV aja udah. Terus kata nyokap gue, Hawanya panas banget ya Mei, yang lekap. malamnya pas mau maghrib, gue dengar suara cekikikan orang. Hahaha, itu ketawa jelas banget. Eli, ingat istighfar. Hahaha, makin kencang ketawanya.
Gue tengok dari balkon gue, rame lagi guys. Jadi emang lingkungan situ tuh lingkungan keluarga dia semua. Ini orang kesurupan lagi. Gue WA lah suami gue, ya pulang ya. Terus si Empok kayaknya nggak beres deh ya. Laki gue bilang, ya udah ini bentar lagi ya. Mak gue ngomong, itu apa lagi dia? Nanya sama gue juga kagak tahu ya. Gue juga di dalam berdua sama dia kan. Kan keluar aja juga, keluar. Ya udah akhirnya gue keluar nih. Gue samperin kan tuh ibu. Ada apa sih bu? Ibu itu langsung megang tangan gue gini. Ayo masuk gitu. Dia ngajakin masuk guys, masuk ke rumah gua. Padahal itu rumah gua ya, serasa rumah dia, gua disuruh masuk. Emang tante belum tahu ya? Lah, belum, saya juga bingung. Kemarin saya lihat rame, terus sekarang saya lihat rame juga. Ya, ini kan dia bangun rumah baru ya Tan. Guna-guna Tan, sama keluarganya sendiri. Kok bisa bu? Ya Tan, gara-gara dia dapat bagiannya lebih banyak. Karena dia ngurusin anaknya, pokoknya. Jadi kayak harta empoknya nih sebagian dikasih ke dia karena dia ngurusin anaknya. Empoknya dia udah meninggal. Wajar ya dia dapat warisan mungkin lebih kan dari keluarganya, karena kan dia ngurusin anak dari kakaknya 2 yang yatim piatu ini kan jadinya kan. Udah kemana aja Tan, nggak bisa, taruhannya nyawa. Lah gue di situ kayak buat si malakama guys. Gue keluar dari kandang singa, gue masuk kandang harimau. Gue jadi bingung ya, gue udah gimana kan. Ya nasib begini amat, gue ya udah jauh-jauh gue pindah, gue nemu begini lagi, bosen banget hidup gue rasa-rasanya. Udah berobat kemana aja? Tan, udah kemana aja Tan? Emang nggak bisa katanya, emang udah beli nyawa. Tapi mah keluarga yang lain sama lakinya ikhtiar aja Tan. Udah berobat di mana aja? Ini tahu bu keluarganya yang mana yang ngerjain? Ya dia bilangnya keluarga doang, ya kagak tahu keluarga dari pihak mana. Lah ibu-ibu itu yang ngomong sama gue guys, dia juga termasuk keluarganya, dia juga nggak tahu keluarga dia nih yang mana nih yang ngerjain itu orang. Karena katanya dia keluarga besar. Lah ya bingung kan ya kalau kayak gitu ya, mendingan ya kayak misalnya, mohon maaf nih ya, kayak dukun-dukun itu the point aja dah, A si B si C gitu. Jadi nih orang kagak main fitnah-fitnahan segala macem gitu, kesianan. Gue langsung ngeling sama mimpi gue yang siang itu. Lah pas banget ya, gue habis ngimpi itu pocong mukanya tuh si Empo, malamnya dia kesurupan. Ya gimana ya, kita pindah ke situ, hijrah ke situ tuh buat kita tuh bikin tenang hati. Ternyata enggak, malah kita tinggal di tempat yang orang itu dikena santet, dikena guna-guna kan, bingung ya. Suami gue bilang, ya udah mau bertahan berapa lama di sini, cari aja lah kontrakan yang baru. ya era gue di situ bertahan 3 bulan. Nah pas seminggu sebelum gue pindah, posisi rumah gue udah bau banget menyan. Gue udah gak nyaman tinggal di rumah gue itu. Suami gue, ya udahlah pindah. Kalau siang nih si Empok kadang-kadang biasa aja gitu loh. Pas gue datang ke rumahnya dia, gue pamit, gue bilang, "Pok, besok saya pindah ya." Nah tante mau pindah kemana? Dia baru banget punya temen di sini. Padahal gue sama dia nggak pernah ketemu ngobrol bareng karena emang dia nggak bisa keluar rumah loh guys. Kayak dia keluar rumah tuh langsung sakit gitu. Ya ampun, cepet sehat ya, cepet sembuh ya. Terus dia nangis, Saya mah udah nggak bisa sembuh Tan. Saya mah bakalan begini terus. Saya bakalan mati begini Tan. gitu. Ya gue kesian ya ngelihatnya ya. Udah badannya kurus guys, kurus. Terus udah gitu bagian kakinya tuh semua yang gue lihat terakhir tuh udah gosong semua guys. Jadi kaki itu dari paha ke betis, ke telapak itu semua hitam gosong, bener-bener hitam gosong. Terus badannya itu udah bentol-bentol, nggak karuan gitu, kayak giduhan, tapi tuh kayak korengan kering gitu guys. Sumpah sih gue kasihan, itu dia tuh nggak pernah pakai baju, karena kata dia kalau dia pakai baju tuh dia sakit, dia gatel, dia bilang. Tuh rambutnya juga rontok guys, hampir botak, siang ya. Udah gue nggak tahan, gue nangis ya. Terus gue pulang terus udah akhirnya gue packing, gue pindah lah ke Pamulang. Dan belum lama ini gue dapet kabar dia udah nggak ada guys. Jadi sedih banget ya guys. Kita kirim doa dulu ya buat dia ya guys, buat si Empo. Semoga Empo husnul khotimah, dijadikan kuburnya taman surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke guys, sampai sini dulu cerita pengalaman pribadi gue. Dan jangan lupa guys, subscribe channel gue, like video gue, komen dan share sebanyak-banyaknya buat gue semangat lagi biar bikin videonya. Oke, akhir kata gue ucapkan terima kasih untuk yang sudah nonton dan assalamualaikum, bye-bye.